Assalamualaikum. Hai, aku Sandi dan ini istriku. Tria. Kami pasangan yang baru menikah tanggal 12 Februari 2023. Lancar ya. Jadi ini adalah video pertama kita setelah kita menikah. Kita tuh mau ngobrolin beberapa hal yang selama 4 bulan ini sering kita bicarakan. Terus pada dasarnya kita tuh suka ngobrol, dan di video pertama kita ini kita mau ngebahas tentang beberapa alasan kita menikah. Alasan menikah kami salah satunya adalah ibadah. Benar kan? Menikah adalah ibadah terpanjang, terlama yang sampai akhir hayat. Ya enggak sih? Tapi bukan berarti ibadah itu tuh cuma menikah ya. Cuma di sini tujuan pertama kita menikah itu adalah untuk ibadah, karena memang kita tuh mau memperbaiki kualitas diri. Dengan menikah kita tuh berusaha untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, kayak sholatnya, terus hubungan kita berdua juga, supaya kita ini kan sebelumnya kasarnya kita kayak zina gitu nggak sih? Karena belum ada ikatan halal gitu loh. Karena sebelumnya kan kita tuh udah kenal 10 tahun. Sama 10 tahun itu tapi kita tuh banyakan LDR. Kita kenal dari SMA. Nah, dengan nikah tuh kita berusaha ya berharapannya memperbaiki kualitas ibadah kita, apapun puasa, sholat, ngaji gitu. Yang kadang-kadang tuh juga nggak selalu menikah itu karena udah ibadah itu udah baik ya, bisa jadi juga untuk memperbaiki kualitas ibadah. Yang mungkin biasanya sholatnya mungkin bolong-bolong, atau mungkin sholatnya itu lambat-lambat. Mungkin dengan menikah itu jadi membuat kesadaran, atau nanti pasangan yang akan mengingatkan gitu nggak sih? Nah, itu salah satu alasan kami menikah. Alasan yang kedua adalah kita udah merasa siap secara mental. Jadi ada yang biasanya itu tuh nikah kan tinggal set udah. Kayaknya nggak ada di mikir gitu. Enggak ya? Oke, salah. Kesiapan mental itu nggak cuma dari segi laki-laki ya, tapi perempuan juga. Kalau misalnya kayak laki-laki jelas siapan mental, siap menafkahi, siap bertanggung jawab, siap membimbing, bukan hanya membimbing istri tapi membimbing diri sendiri juga, nggak sih? Kasih contoh gitu. Jadi kalau emosinya udah secara emosional itu sudah siap, apalagi laki-laki ya, laki-laki itu disuruhnya itu harus lebih sabar daripada perempuan, karena itu memang benar loh. Bagaimana mungkin pikiran laki-laki dan pikiran perempuan itu dalam satu rumah tangga itu harus pasti sama, itu nggak mungkin. Mau kita udah kenal 10 tahun kayak 20 tahun kayak tetap akan beda, laki-laki mikirnya apa, perempuan pikirnya apa. Kalau dari secara mental sendiri itu tuh kan banyak ya, ada emosionalnya, mungkin finansial juga termasuk, dan dari segi mental sendiri tuh merasa sudah siap gitu loh Kak. Maksudnya sudah siap itu karena sudah belajar dulu apa sih hak-hak dan kewajiban istri, hak-hak kewajiban suami gitu. Nggak cuma mikirin nanti kalau setelah nikah punya anak terus ngurusin suami, nggak sekedar kayak gitu, tapi lebih jauh lagi, misalnya nanti hubungan dengan keluarga, dengan apa, terus nanti apa yang perlu dipersiapkan kayak gitu-gitu. Jadi karena udah belajar sebelumnya. Tapi memang sih kalau dari pengalaman adik sendiri tuh mempersiapkan itu emang perlu banget, karena nanti tapi di realitanya tuh ya setelah menikahnya paling enggak tuh nggak kaget gitu loh Kak. Oh iya sudah ini, tapi nanti pas setelah nikahnya tuh tinggal praktek gitu. Kayaknya topik kesiapan mental ini tuh bisa panjang gak sih, karena memang nggak yang detail-detailnya itu masih banyak. Kayak tolak ukurnya itu tuh kan apa juga kan kayak masih abstrak gitu nggak sih? Iya, kayak gimana nanti berhadapan dengan keluarga istri, tantenya istri, omnya istri, pak D paling itu juga salah satu kesiapan mental. Jangan cuma diam aja, itu salah satunya. Tapi ya mungkin di topik lain kali ya. Lanjut. Selanjutnya ngobrol, punya teman ngobrol 24 jam, nggak 24 jam juga nggak sih? Kan kayaknya teman-teman juga banyak yang tahu ya kalau misalnya nikah itu tuh
hampir berapa ya, 80% ya. Kemarin kita ada nonton itu tuh 80% isinya ngobrol alias komunikasi. Nah, kita berdua tuh sebelumnya itu tuh memang suka ngobrol, kayak apa aja tuh diobrolin gitu loh. Tapi kita tuh suka terbatas ruang waktu, kan kita juga yang nggak yang sering ketemu gitu kan Kak. Karena kita tuh juga LDR lumayan jauh dan lama, jadi belum kita tuh lagi kesibukan masing-masing. belum lagi kesibukan masing-masing, jadi kayak terbatas. Nah, salah satunya itu tuh ya sebenarnya nggak nyangka juga sih, setelah menikah tuh malah kayak 24 jam tuh ternyata kurang gitu buat ngobrol. Saya sampai saat ini merasa yang kayak wah udah malam, udah jam 12, udah jam 1, kerja. Iya. Gitu. Jadi kalau ngobrol itu ya memang salah satu kesenangan juga ya, karena apapun sih topiknya tuh nggak harus yang apa-apa, tapi yang memang mau kita obrolin nih. Karena ada banyak banget yang bisa diobrolin dan itu nggak akan habis. Bahkan sekedar kayak jangan di ini ya, biasanya sih ini tuh yang pada belum nikah tuh berpikiran kayak lebih suka cowok atau cewek yang berpendidikan, isi obrolannya tuh yang berat-berat gitu ya. Kalau kita lebih, justru menurut adik sendiri kalau misalnya lebih dewasa lagi, obrolannya tuh lebih receh lagi nggak sih Kak? Karena saking kita di hidup udah berat gitu kan, si paling berat ini hidup udah berat, kalau yang diobrolin tuh terlalu berat gue malah nggak enjoy gitu sih. Jadi kita tuh sering ngobrol yang sekedar hal receh kayak ngeliat video di TikTok atau ngeliat postingan apa, terus kita atau sekedar ngeliat video-video kucing kayak gitu ya. Itu tuh sampai ke sekecil-kecil itu gitu loh obrolannya. Dan nggak harus semuanya diobrolin tuh wah semuanya berbobot harus ada isinya, itu nggak sama sekali. Apalagi kalau begini ya, hidup masih panjang, hidup pernikahan masih panjang, obrolan tuh ya apa yang ngobrolin. Iya. Gitu. Dan kita sebagai pasangan tuh ya bisa dengerin, ngerespon, dan sebaliknya. Jadi nikah itu juga penting ngobrol ya untuk kita ya. Iya. Ya harapannya sih memang ya pasangan-pasangan lain apalagi masih muda-muda, ngobrol tuh penting. Apapun jadi bisa diobrolin. Habis yang laki-laki atau perempuan habis pulang kerja ada yang diobrolin atau apa. Jadi biasanya Kak, kan aku ibu rumah tangga dan Kak Sandi yang kerja. Jadi biasanya pulang kerja Kak Sandi tuh cerita apa-apa yang dia dari ibaratnya dari berangkat kerja sampai ke pulang kerja, di jalanan ketemu apa tuh diobrolin gitu. Terus nanti aku nyeritain, terus sebaliknya nanti aku nyeritain apa yang di rumah ngapain aja gitu sampai akhirnya nanti obrolin kayak berita hari ini apa kayak gitu bener-bener semuanya. Jadi yang penting tuh sebenarnya bukan isinya sih ya kayak, tapi nyambung itu tuh nggak harus hal-hal yang kamu sukai atau dia sukai gitu, nggak harus yang adik sukai atau kakak sukai, tapi justru semuanya tuh kalau bisa diobrolin dan nyambung itu justru malah lebih bagus gitu. Obrolan itu tuh kadang harus ada, memang harus yang penting diobrolin, tapi ada juga yang memang nggak harus sepenting itu. Panjang ya tentang obrolannya banget. Terus lanjut menata ulang hidup. Nah, jadi kalau kalian yang biasanya, kita nggak usah kalian lah, diri aku aja yang selama ini kuliah kerja itu begitu. Jadi setelah nikah dulu kita bisa menata ulang hidup kita lagi dan ngupgrade. Bahkan kita bisa menentukan target kita yang baru, target kita yang bersama akan lebih besar, lebih luas gitu, dan lebih realistis. Iya benar. Gitu. Usahanya itu juga nggak akan sendiri, bisa bareng gitu kan. Menata ulang hidup itu benar banget sih, bukan berarti sebelum menikah kita tuh kayak nggak punya target atau nggak punya ini ya. Ada yang bahasa itu loh, ngelangkah sendiri tuh bisa, tapi kalau berdua tuh bisa lebih jauh gitu loh. Jadi setelah kita ngerasainnya, kita kan awalnya juga mau nikah kan karena mau meningkatin kualitas hidup ya. Setelah menikah kita ngerasain sendiri, kita jadi lebih banyak ngobrolin tentang goals ke depan yang nggak hanya cuma berdua, bahkan untuk masing-masing, kayak misalnya Kak Sandi dengan karirnya, aku dengan kuliahku, terus juga kita membicarakan tentang keluarga kita berdua, kita mau gimana bawa keluarga kita kemana, atau membicarakan anak kita nanti mau gimana, kayak gitu. Itu tuh kan goals yang bisa sendiri-sendiri tuh bisa, tapi kalau berdua tuh jauh lebih ringan gitu loh, dan lebih tertata. Masuk yang berpikir orang, mungkin ini topik selanjutnya kali. Kayak berpikir rumah tangga itu buat apa kuliah lagi, buat apa S2, buat apa S3. Itu tuh yang persepsinya salah gitu. Karena memang ya namanya mau nata ulang ya terserah dia mau nanti pakai untuk kerja kek, memang untuk ini yang namanya menempuh pendidikan, kuliah lagi itu kan untuk upgrade diri, upgrade otak, upgrade pikiran, nambah wawasan, nambah relasi. Ya itu untuk diri sendiri. Dampaknya itu juga bisa ke nanti anak kali ya, anak pasangan juga dapat info baru.
nggak harus yang karena ibu rumah tangga buat apa perlu kuliah lagi, pentingnya cuma dapur kasur apa satu sumur ya gitu. Jadi nata ulang itu tuh nggak dan juga nggak usah terlalu yang gede banget muluk-muluk ya, sederhana, realistis aja. Kayak sesederhana kayak misalnya kita berdua itu semenjak menikah kita mau hidup sehat, memulai dengan masak, terus banyak makan sayur, itu sekedar kayak gitu aja, dan itu kan sebenarnya bisa sendiri-sendiri ya. Iya. Tapi dengan berdua itu kita jauh lebih gampang. Bisa saling ingatkan. Jangan makan itu kan tuh udah kemarin. Tuh sekedar kayak gitu aja tuh, itu salah satu ini ya dampak dari tujuan kita nikah, untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena kita kan pengennya hidup lama ya, sama-sama. Topik selanjutnya itu alasannya. Jadi alasan kami menikah selanjutnya itu adalah memang mau menghabiskan hidup bersama ya. Jadi ya kita nggak tahu umur usia sampai berapa lama, tapi ya selama itu ya apa ya, mungkin ada orang yang memang pengen hidup sendiri kan. Tapi kalau kayak kami kayaknya kami mau udah lama juga kenal, udah memang pengen sama-sama bareng. Jadi kalau misalnya mau jalan atau mau apa tuh nggak takut labrak orang. Kayak kalian di sini ada yang orang tuanya strict parents gitu nggak sih? Kalau orang tuanya strict parents itu pasti relate, nggak bisa jalan-jalan, terbatas, kayak selalu dihubungi kayak gitu. Nah itu tuh kita berdua tuh kayak gitu. Jadi sebelum nikah, meskipun kita tuh udah 10 tahun ya, tapi kita itu tuh yang namanya jalan-jalan, nonton, apalagi liburan itu nggak pernah sama sekali. Kita tuh kalau misalnya mau makan, ketemu itu tuh bener-bener yang di dekat rumahku, supaya waktunya nggak habis di jalan. Dan kita tuh 2 motor kayak gitu, karena udah diwanti-wanti tuh sama orang tua, nggak boleh boncengan apa segala. Nah kita tuh, tapi waktu itu kan kita karena belum siap secara mental, finansial, kita juga belum selesai dengan tujuan masing-masing, tanggung jawab masing-masing sebelum nikah ya kan. Nah itu tuh, ketika kita mau menikah, dengan alhamdulillah yang umurnya ya cukup matang, kita putusin untuk hidup sama-sama supaya bisa ngejalanin semuanya tuh bareng-bareng. Jadi memang ada titik dimana balik ke kos atau balik ke rumah udah di kamar, main game, mau main game pun juga nanti ada titik jenuhnya gitu. Nggak cukup cuman sekedar main game atau nonton atau maraton drakor sekalipun, nggak akan ada titik jenuhnya ya. Dan ternyata dengan menikah itu menghabiskan itu bersama itu kayak hal-hal baru, bisa aja main game bareng, atau mau nonton bareng, kalian nonton bareng. Dan itu ya, menghabiskan hidup sama-sama tuh bukan berarti terus kita tuh apa-apa tuh kayak ngobrol dulu atau apa ya, kayak melakukan aktivitas bareng terus. Kita tuh bahkan sering juga kayak diem aja berdua, tapi masing-masing tuh kayak Sandi nonton anime, aku ngegame kayak gitu, tapi kita sama-sama gitu bareng. Tapi ada waktunya memang sama-sama gitu ya. Nah kalau dari teman-teman sendiri, apa nih, kalian punya alasan apa yang membuat kalian memutuskan untuk menikah? Boleh di-share di kolom komen. Jangan lupa subscribe. Dan itu tadi udah kita jabarin semua, ya nggak semua sih, ya paling nggak secara garis besar lah alasan kita memutuskan untuk menikah. Itu aja dari kami, semoga membantu dan jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.